Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Zahra Aprilia dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yaksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada topik 6 pada mata kuliah Komputer Akuntansi. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. A. Menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. B. Untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. C. Untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. A. Relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. B. Daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan yang lain yang sejenis. Jenis-jenis bentuk laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara aktual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dari beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah A. Hasil usaha laba rugi atau laba akan menambah modal pemasangan, sedangkan rugi akan mengurangi modal. B. Penanaman modal, tambah investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. C. Pengurangan modal, yaitu pengambilan price, pembagian dividen, dan penarikan modal atau saham. D. Modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan keuangan, posisi keuangan yaitu aset, kewajiban atau liabilitas, ekuitas atau equity. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada Excel. Untuk pembuatan laba rugi, di sini saya udah membuat kolom kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Untuk kode akun, tinggal di-copy aja dari jurnal umum. Untuk nama akunnya, kita menggunakan rumus VLOOKUP seperti biasa, seperti ini. Nah, sekarang langsung masuk ke jumlah. Kita mulai dari penjualan barang. Nah, kita itu sekarang mau pakai rumus sum if. Yang pertama, sama dengan sum if, yang ini. Terus range-nya itu kita ke neraca lajur, kita klik yang ini, yang kolom A, terus jangan lupa koma, kita balik lagi ke laporan laba ruginya, terus kita pilih yang ini, terus koma lagi, terus balik lagi ke neraca lajur, di neraca lajur kita pilih yang kolom G ini. Nah, karena kolom G-nya ini udah gabung sama yang H, ini hanya kita ganti jadi G juga. Terus tutup kurung. Habis itu kita copy dari sum if. Copy dulu. Nah, udah di copy, kita kasih tambah dulu. Baru di paste. Nah, ini kan yang di ujung tadi G sama G. Kita ganti nih.
untuk yang kreditnya, Kak. Jadi enter. Nah, ini udah kayak gini, udah jadi accounting, ini kita ke bawahin aja, kita drag sampai beban lain-lain. Nah, ini dikosongin dulu aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung ke totalnya aja. Untuk jumlah pendapatan, karena cuma satu, kita langsung masukin aja ini yang penjualan barang, sorry, ini. Terus kalau buat yang jumlah biaya, kita pakai yang sum, buka kurung, terus ini dijumlahin semua. Udah. Kalau udah, sekarang yang laba ruginya, untuk laba ruginya itu sama dengan, terus jumlah pendapatan yang ini dikurang sama jumlah biaya. Nah, hasilnya udah kelihatan kayak gini. Selanjutnya, kita mau bikin ke ekuitas. Di sini, laporan perubahan ekuitasnya, saya juga udah masukin kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Untuk kode akunnya juga sama, di-copy aja dari jurnal umum. Terus ekuitasnya ini, untuk nama akunnya, itu pakai rumus VLOOKUP ya, sama seperti yang tadi. Nah, kita langsung masuk aja ke jumlah. Sama juga caranya itu kita pakai rumus SUMIF. Terus range-nya ke neraca lajur lagi, pilih yang A, koma, terus kita balik lagi nih ke ekuitas, klik yang ini, terus koma lagi, terus kita ke neraca lajur lagi. Nah, di neraca lajur ini pilih yang header ini J. Nah, ini kan ada dua ya, diganti lagi nih huruf I-nya diganti jadi J, terus kurung. Nah, habis itu kita kurang, copy dulu ini yang SUMIF sampai sini. Huruf J-nya itu diganti jadi I. Nah, soalnya debet nih. Bentar. Nah, ini udah jadi, hasilnya udah keluar. Terus untuk laba ditahannya, kita ke laba ditahannya itu sama dengan, kita ke laporan laba rugi, terus klik yang laba ruginya ini, enter. Nah, habis itu kalau udah jumlah ekuitasnya di jumlah sum, terus ini. Jadi, udah keluar hasilnya. Jadi ini laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.